Belum siap. Ya udah ya. Kocak dong. Terus bisa dipotong, Po. Enggak, yang tadi enggak kok. Kayak kita masih bengong doang, jadi kayak masih aman. Ini berarti nanti bagian gue yang ini sampai ya pokoknya sesuai slide masing-masing ya, jelasin Iya, iya, pertama. iya, iya. Oke deh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bu April dan teman-teman semua. Untuk pada kali ini kita ingin menjelaskan terkait produk kreasi pangan yang kami pilih yaitu mengenai dried fruit. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan uh, nama saya Astrid Anissa dengan nomor NPM 2885913. Nama saya Fatur Rahman dengan NPM 2106760535. Dan saya Van Azaki 201606760516. Oke, untuk pertama-tama mungkin dijelaskan terlebih dahulu terkait apa itu dried fruit. Nah, dried fruit sendiri merupakan buah yang hampir seluruh water content-nya sudah dihilangkan melalui metode pengeringan. Nah, selama proses pengeringan tadi, buah akan menyusut, menghasilkan buah kecil yang padat kandungan dan energinya. Nah, oleh karena itu mungkin dijelaskan lebih lanjut terkait apa sih perbedaan dari si dried fruit dengan buah pada umumnya. Nah, perbedaan dari dried fruit sendiri di sini saya klasifikasikan sebagai yang positif dan negatifnya. Nah, dari sisi positifnya sendiri, dried fruit memiliki umur simpan yang lebih panjang. Alasannya karena apa? Salah satunya dipengaruhi oleh water content-nya tadi yang berkurang secara drastis, bahkan tinggal sisa sekitar 2% hingga 3%. Nah, selain itu, dari dried fruit sendiri, dia memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan whole fresh fruit, di mana dia itu 3,5 kali kandungan fibernya, vitamin, dan mineralnya dibandingkan dengan buah segar. Selain itu, dia mengandung antioksidan yang tinggi, terutama polyphenols, dan juga mengandung phenolic acid, flavonoid, dan karotenoid yang tinggi. Nah, namun kekurangannya dia, karena tadi sesuai yang sudah dijelaskan, di mana dia memiliki kandungan yang sudah dipadatkan, konsentrasi gulanya juga lebih padat, di mana dia menghasilkan konsentrasi gula yang lebih tinggi dibandingkan buah segar. Oke, mungkin untuk selanjutnya proses pengolahan produk bisa dilanjutkan. Oke, karena kita ada dried fruit dan kita menggunakan metode, kelompok kami memilih metode fresh drying. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fresh drying-nya itu sendiri, pertama dari prinsipnya, terus kemudian ada primary drying, dan kemudian ada secondary drying. Boleh lanjut? Nah, prinsipnya itu adalah kita menggunakan fenomena sublimasi, di mana nanti air itu akan berada di suhu di bawah 0,01 derajat Celcius dan tekarannya di bawah 0,612 kPa. Nah, awal-awal produk itu akan dibekukan, kemudian eh, tekanan uap air diturunkan hingga melewati tekanan kritis air. Nah, kemudian setelah itu diberikan panas untuk mengubah es menjadi gas. Nah, penghilangan es tersebut itu terjadi dalam 3 tahap. Yang itu pertama ada pembekuan, di mana produk itu harus benar-benar dalam keadaan beku. Kemudian yang kedua itu ada primary drying. Itu adalah ketika es menyumblim pada tekanan di bawah atmosfer. Dan yang terakhir ada secondary drying. Ketika air tidak beku atau masih terikat di dalam produknya, itu akan dikeluarkan dari matriks makanan yang lebih kering. Boleh lanjut? Kemudian untuk primary drying itu pertama kondisinya itu tekanannya vakum. Kemudian suhu penyimpanannya itu dinaikkan. Tadi yang sudah dibekukan itu nanti dinaikkan sehingga suhu produknya itu 2 sampai 3 derajat Celcius di bawah collapse temperaturnya. Nah, apa sih collapse temperatur? Collapse temperatur adalah temperatur yang apabila dilewati produk itu akan mengalami penurunan bentuk makroskopisnya. Nah, TC atau collapse temperatur itu dapat ditentukan dari mikroskop freeze drying, tapi dapat juga diestimasi lewat pengamatan glass transition temperature atau TG. Nah, memprediksi TC ini dengan cara yang konservatif itu akan memakan waktu yang cukup lama pada proses freeze drying, sehingga penggunaan ini tuh cara yang konservatif itu biasanya digunakan untuk pada kondisi vital, itu seperti pada produk yang sulit dilakukan freeze drying. Boleh dilanjut? Kemudian secondary drying. Nah, secondary drying ini adalah itu terjadi setelah
melewati proses sublimasi, di saat proses sublimasi. Nah, terus, prosesnya secondary drying ini lebih lama, karena dia masih berlangsung setelah, sublimasi, terlewati. Nah, langkah-langkahnya itu adalah menaikin suhu penyimpanan tapi, lebih rendah dari TG pada padatan kering. Kemudian, menjadi challenge pada penentuan secondary drying ini adalah menentukan titik akhir pada primary drying dan titik awal secondary drying menjadi, karena itu menjadi hal yang penting. Jika suhu penyimpanan dinaikkan sebelum semua es tersublimasi atau berada di titik akhir dari fase, primary drying, itu akan terjadi kerusakan pada produk yang mempengaruhi kualitas dari produk itu sendiri. Boleh lanjut? Ya, jadi selanjutnya adalah untuk prosedur kerjanya. Jadi biasanya itu di awal itu kita lakukan sebagai pretreatment, tapi pretreatment itu ada banyak hal. Jadi kayak ada pretreatment kimia, mekanik, dan thermal. Nah, ini tuh telah digunakan untuk mengurangi efek hidrofobisitas kulit tanaman dan meningkatkan transportasi air selama pengeringan buah utuhnya. Nah, pretreatment kimia itu biasanya melibatkan perendaman produk dalam larutan basah atau asam ester oleat sebelum pengeringan. Terus juga ada juga kalau misalkan mekanik biasanya pakai balancing, namun balancing ini dapat menyebabkan hilangnya zat terlarut seperti protein dan elemen mineral, sementara suhu tinggi dapat menyebabkan hilangnya zat labil panas seperti nutrisi dan vitamin. Bisa next. Jadi pertama itu kan nanti kita setelah pre-treatment itu ada pemotongan buah secara seragam supaya nanti dimasukkan ke dalam freeze drying itu apa ya, hasilnya itu juga seragam gitu. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam alatnya. Untuk kali ini kita memakai alat yaitu di freeze drying granular, yaitu jadi kita nanti di sini seperti dalam foto gambar itu nanti ada granular dari nitrogen akan di-spray freezing ke freeze drying liquid nitrogennya untuk kita mencapai apa namanya, suhu freezingnya itu sendiri. Lalu di situ ada vacuum pump-nya yang akan mengambil uap-uap air yang tersublimasi. Nah, teknologi granulasi beku ini yang lebih baru, melibatkan penyemprotan tetesan dari bubur cair atau suspensi ke dalam nitrogen cair, diikuti dengan pengeringan beku dari tetesan beku. Nah, proses ini yang disebutkan itu memiliki arti penting dari teknologi ini adalah bahwa struktur dan homogenitas partikel dalam bubur atau suspensi dipertahankan dalam butiran. Gitu. Bisa lanjut? Nah, tadi yang sudah disebutkan kalau nitrogen itu yang akan dialirkan, lalu uap akan disublimasikan, seperti apa yang telah teman saya katakan bahwa dalam pengeringan primer itu vakum ditetapkan untuk memulai sublimasi sehingga produk 2-3 derajat Celcius di bawah suhu TC-nya. Nah, TC ini adalah suhu di mana atas di mana produk memiliki resiko kehilangan struktur makroskopik selama proses freeze drying ini. Bisa lanjut. Selanjutnya itu adalah hal kritis yang perlu diperhatikan pada prosedur ini, yang dimana prosedur ini vitalnya itu ada di bagian freeze drying-nya. Nah, pertama itu ada waktu pembekuannya, karena dengan waktu pembekuannya cepat atau lambatnya pembekuan itu akan mempengaruhi bentuk esnya sendiri dan bagaimana si esnya itu akan menyumblim. Kemudian suhu primary drying-nya, di mana kita harus mengontrol bahwa si suhu primary drying itu berada berada di bawah dari TG-nya. Kemudian waktu fase secondary drying yang dimulai, karena bisa kita karena sebelumnya tadi jika terlalu cepat itu akan merusak dari si bahannya itu sendiri. Kemudian suhu second drying-nya di mana suhunya itu masih harus di bawah dari TG. Boleh dilanjut. Oke, mungkin ini ada beberapa keuntungan penggunaan freeze drying, di mana yang pertama itu dia dapat mencegah terjadinya reaksi browning pada buah secara umumnya, lalu dia memiliki manfaat yaitu water content-nya berkurang hingga 98 hingga 99%, di mana nantinya akan
berefek pada umur simpan yang lebih panjang. Nah, untuk ketahanannya sendiri ini bisa sampai bertahun-tahun apabila packaging prosesnya juga baik. Lalu, selain itu berat produknya berkurang karena tadi water content-nya berkurang juga sehingga dia lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Lalu persentase recovery senyawa volatil dan yield-nya tinggi, lalu dia memiliki retensi sifat morfologi, biokimia dan imunologinya. Dia juga memiliki retensi dari struktur, luas permukaan, dan rasio stoichiometrinya. Lalu suhu dan shear condition dari freeze drying secara umumnya itu dia lebih rendah dibandingkan dengan metode drying lainnya. Lalu metode dengan hasil drying dari freeze drying ini memiliki kandungan dan kemiripan paling tinggi dengan kondisi awal dibandingkan dengan metode drying lainnya. Nah, namun freeze drying sendiri ini masih memiliki kekurangan, yaitu dari segi biayanya dan penggunaan energinya yang cukup besar. Untuk itu, saat ini sedang dikembangkan teknologi yang lebih lanjut, yaitu ada infrared freeze drying. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini ada gimana caranya supaya shelf life-nya bisa di-improve lebih lanjut lagi. Yang pertama bisa menggunakan BTP berupa sulfates, di mana bisa berupa potassium metabisulfite ataupun sulfur dioxide. Nah, untuk batas konsumsi dari sulfite-nya sendiri ini dia 0 sampai 0,7 mili per kilo body weight-nya. Ini sesuai dengan standar WHO. Lalu untuk yang kedua ini bisa dari segi packaging-nya, di mana dia bisa menggunakan hermetic package untuk mencegah masuknya air ataupun terjadinya Eee eee, terjadinya drying-nya ter-cancel lagi. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini ada future reference untuk pengembangan terkait produk lebih lanjutnya. Lalu di sini bisa ada probiotic enriched dried food, di mana nanti dia bisa membuat produk pangan yang meningkatkan kesehatan dengan memberikan, dried fruit ini kandungan probiotik ke dalamnya gitu, di mana kandungan probiotik ini dapat berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan mikrobial usus dari konsumennya, di mana nantinya akan berdampak pada kesehatan lambung, atau bisa juga menurunkan kolesterol dan segala macam manfaat kesehatan lainnya. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa di sini milihnya probiotik, karena pada umumnya kan probiotik hanya berada pada dairy product, sehingga terbatas pada 2 hal, yaitu, dia kalau misalnya laktos intoleran ataupun dia memiliki kandungan kolesterol yang sedikit tinggi, dia nggak bisa konsumsi probiotik yang dari dairy product. Nah, gimana caranya supaya bisa membuat produk ini? Bisa menggunakan vacuum impregnation dari probiotik, sebelum dilakukan proses freeze drying tadi. Oke, mungkin untuk referensinya sendiri ada sebagai ada dari sini. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.